Masih pada semangat semuanya? Semangat! Ya, baik, bagus sekali. Ya, kita masih di modul 2, yakni tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Masuk ke langkah 2, yaitu memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Ya, sebelum itu, ibu-ibu semuanya sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya berikan tentang Ibu Lili. Itu ada yang jawabannya A, B maupun C, ya beragam ya. Ya, nanti kita samakan jawabannya ibu-ibu semua apakah memang sesuai dengan di flipchart 1A ini tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan Ibu Lili. Nah, kita dilihat di sini langsung saja misalkan jumlah Bu Lili tersebut itu minus 180.000. Ya artinya Ibu Lili itu setiap bulannya itu lebih besar pasak daripada tiang. Ya, lebih kecil pendapatannya ya ketimbang pengeluarannya. Nah, lantas apa sih yang bisa dilakukan Ibu Lili terkait pendapatan keluarganya itu mencukupi atau tidak per bulannya? Nah, kira-kira bagaimana sih solusinya supaya tidak besar pasak daripada tiang? Mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Terus apa lagi? Menabung. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Berwirausaha. Berwirausaha. Luar biasa jawaban-jawaban dari ibu-ibu semuanya. Ya, bagaimana proses tentang pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili rata-rata per bulannya? Yuk kita simak bersama, ya. Di sini kita ilustrasikan mengenai upah Ibu Lili dan Pak Rusli di setiap bulannya. Ya, Ibu Lili itu ya mendapatkan upah per harinya itu sebesar 15.000. Ya, itu bekerja selama 3 kali dalam seminggu, ya, dikalikan selama 4 minggu atau selama 1 bulan. Ya, kita kalkulasikan 15.000 dikali 3 dikali 4, yaitu totalnya berapa, Bu? 180. Betul, 180.000. Nah, begitupun dengan upah Pak Rusli yang didapatkan per bulannya. Nah, Pak Rusli sendiri itu mendapatkan upah per harinya itu sebesar 30.000. Ya, itu dilakukan bekerja selama 4 hari, ya, dikalikan 4 minggu atau 1 bulan. Nah, semisal kita kalkulasikan pendapatan Pak Rusli yakni sebesar 30.000 kali 4 hari dikali 4 minggu. Totalnya berapa, Bu, kira-kira? 480. Betul, 480.000. Nah, semisal digabungkan upah Ibu Lili dan Pak Rusli itu berapa? 180.000 ditambah 480.000. 660.000. 650.000. Betul, luar biasa Ibu Tati. Nah, Ibu Lili dan Pak Rusli itu ya mendapatkan upah selama 1 bulannya atau per bulannya itu sebesar 660.000. Nah, kira-kira Ibu Lili itu untuk membagikan ya kebutuhan-kebutuhan di setiap bulannya itu atau per harinya itu kira-kira berapa sih totalnya? Yuk kita simak. Ya. Di sini ya Ibu Lili itu membagi daripada berbagai kebutuhan-kebutuhan di setiap harinya atau di setiap minggu atau setiap waktunya. Nah, di sini dicontohkan untuk uang jajan Dewi itu sebesar 3.000 per harinya. Nah, misalkan dikalkulasikan selama 6 hari dikali 4 minggu, ya itu berapa kira-kira? 3.000 dikali 6 dikali 4, totalnya berapa? 72.000. 72.000. Itu untuk uang jajannya Dewi saja. Nah, bagaimana dengan anak yang lain, yakni uang jajan Agus? Nah, uang jajan Agus itu 2.000 per hari.
selama 6 hari dikali 4 minggu. Nah, 2.000 dikali 6 hari dikali 4 minggu. Totalnya berapa, Bu? 48.000. 48.000. Ya, sudah berkurang tuh pendapatan Bu Lili dan Pak Rusli. Ya, kemudian buat beli susu Ita itu sebesar 20.000 per bulan. Ya. Kemudian ada tabungan Ibu Dewi, tabungan Dewi ke ya sekolahnya sebesar 5.000. Ya, itu selama 1 bulan sebesar 5.000. Kemudian ujuk-ujuk ya tas Bapak si Agus ini pengen beli tas baru. Ya, kira-kira berapa jumlahnya? Di sini seharga 50.000, ya. Kemudian untuk biaya masak perharinya Ibu Lili itu mengeluarkan sebesar 15.000 per hari dikali 30 hari. Berarti kalau misalkan dijumlahkan 15.000 dikali 30.000 kira-kira berapa, Bu? 450.000. Pinter. Ya, selanjutnya kebutuhan listrik. Ya, itu sebesar setiap bulannya itu 20.000 per bulan. Ya, kemudian Pak Rusli itu membutuhkan pulsa telepon. Ya, selama 1 bulannya itu 20.000. Ya. Kemudian 25.000, maaf. Ya. Kemudian perlengkapan mandi. Ya, perlengkapan mandi itu kan kebutuhan kita sehari-harinya setiap bulannya. Itu mengeluarkan sebesar 25.000 per bulan. Nah, kemudian rokok si Pak Rusli, kebutuhan rokok per harinya itu sebesar 2.000 dikalikan 1 bulan, yakni 30 hari. 2.000 dikali 30 hari itu sebesar 60.000. Ya, kemudian Ibu Lili mempunyai hutang. Ya, hutangnya itu sebesar 10.000. Ya, cicilan hutangnya ya harus dibayarkan 10.000 per minggu. Semisal dikalikan 4 minggu, ya 10.000 dikali 4 minggu itu totalnya berapa? 40.000. 40.000, pinter. Kemudian Ibu Lili ngikut arisan kelompok tani sebesar 5.000 per minggu. Ya, 5.000 dikali 4 minggu berarti totalnya 20.000. Pinter. Ya, kemudian ada lagi pengeluaran Ibu Lili itu ikut arisan PKK sebesar 10.000 per bulan. Nah, semisal dari uang jajan Dewi hingga kebutuhan atau pengeluaran arisan PKK di total berapa kira-kira? 840.000. 840.000 pengeluaran keluarga Ibu Lili setiap bulan. Nah, sedangkan pendapatan Ibu Lili per bulannya itu adalah 660.000. Ya, dikurangi 840.000. Kira-kira plus apa minus? Ibu Lili punya hutang. Ibu Lili punya hutang, minus berarti ya, Bu, Ya. ya? Betul. Ya, berarti Ibu Lili dari pendapatan hingga pengeluaran itu masih minus sebesar 180.000 per bulan. Ya, kalau misalkan kita seperti itu, ya gimana Ibu kira-kira? Menumpukkah hutangnya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana sih solusinya supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang? Ya, yakni dengan apa, Bu? Menabung. Ya, kayak tadi usaha, betul juga. Ya. Ya, saya ada IEL, Bu. Ya, IEL-nya seperti ini. Uang kurang cukup, Usah. ya diatur dong. Ya, bisa nggak kira-kira jawab seperti itu? Bisa. Ya, kita bareng-bareng. Ya, saya dulu kemudian jawab Ibu. Ya, silakan. Uang kurang cukup? Ya diatur dong. Ah, itulah. Ya, IEL kita. Apa sih manfaat dari IEL itu? Ya, mari kita simak kembali ya, Bu ya.
Nah, yang kita tahu ya di setiap hari itu ada yang namanya kebutuhan dan ada yang namanya keinginan. Nah, ibu harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kita simak ya yang ulasan tadi Ibu Lili, kebutuhan atau keinginan Ibu Lili setiap bulannya. Nah, coba Ibu pahami dengan seksama. Uang jajan Dewi itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan, betul. Kemudian uang jajan Agus? Kebutuhan. Juga. Uang susu Ita? Kebutuhan. Kebutuhan juga. Ya. Tabungan Ibu Dewi? Tabungan Dewi? Kebutuhan. Kebutuhan. Tas baru Agus? Keinginan. Kenapa bisa dibilang keinginan? Karena Kira-kira, masih Bu. ada tas yang lama. Ah, betul. Ya, kalau selagi tas lama itu masih bisa dipakai, kenapa juga harus beli yang baru? Daripada nanti Ibu Lili berhutang, ya kita manfaatkan yang ada dulu. Ya, betul. Berarti disebutnya untuk membeli tas baru Agus itu keinginan apa kebutuhan, Bu? Keinginan. Keinginan, betul. Ya, berarti tas Agus yang sebesar 50.000 kita hilangkan ya, Bu ya. Ini sebagai contohnya, ilustrasinya. Ibu harus ya menentukan ini kebutuhan apa keinginan. Nah, kemudian biaya masak atau kebutuhan masak, ini kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kemudian listrik, Kebutuhan. kebutuhan juga. Pulsa telepon ayah kira-kira Kebutuhan. kebutuhan. Ya, pulsa di sini termasuk kategori kebutuhan. Kemudian perlengkapan mandi cuci, Kebutuhan. kebutuhan juga. Rokok Pak Rusli kira-kira keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan Pak Rusli, tapi bukan keinginan Ibu Lili. Berarti itu termasuk dalam kategori keinginan. Ya. Bayar hutang, tentu bayar hutang itu termasuknya kebutuhan karena wajib harus dilunasi. Kemudian arisan kelompok tani, tentu itu termasuk kategori kebutuhan. Arisan PKK juga tetap itu masuk dalam kategori kebutuhan. Kira-kira tadi yang disebutkan yang menurut ibu-ibu sekalian yang menentukan keinginan mana saja, Bu? Tas baru Agus. Iya. Iya, kemudian pulsa telepon. Ya, kemudian rokok Pak Rusli itu termasuk keinginan bukan kebutuhan. Ya, semisal di total semuanya, ya, berapa kira-kira Bu kalau misalkan menghilangkan tas baru Agus, pulsa telepon, rokok, kira-kira totalnya berapa? Berapa ibu-ibu? 130. 130. Berarti masih punya hutang Ya. Ibu Lilinya. Masih tetap. Gimana sih cara menentukannya kok biar pas itu secara pendapatan dengan pengeluaran? Berarti ya tadi yel-yel tadi. Uangnya kurang cukup berarti ya diatur dong kita. Baik, kita di sini gimana sih cara mengaturnya supaya pendapatan Ibu Lili yang sebesar 660 itu bisa cukup atau bahkan lebih. Yuk. Di sini uang jajan Dewi itu sebesar 3.000. Semisal kita kurangi 2.500 saja kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa, betul. Ya kemudian uang jajan Agus 2.000 dikurangi 1.500 saja kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, susu Ita. Ya, karena memang biasanya harganya pasti, ya tidak bisa dikurangi ya Bu ya. Iya. Ya, berarti kemudian tabungan Dewi 5.000. Ya, kita ini nggak usah dikurangin juga. Kemudian masak. Nah, kira-kira di sini kan masak Ibu Lili itu kan mengeluarkan 15.000 per hari. Kira-kira dikurangin 1.000 bisa nggak, Bu? Bisa. Pasti bisa. Kenapa? Kebutuhan masakan ini kan kita beragam. Ya, ada yang memang jenis lauk itu bisa buat sayur, ada yang buat bisa juga lauk atau juga bisa jadi lalapan. Ada itu. Apa kira-kira? Terong. Ya, berarti Ibu Lili harus
sedikit mengurangi kebutuhan bahan masakannya, yaitu membeli yang sejenis bisa diolah jadi lauk, bisa juga diolah jadi sayuran, ya. Kemudian lanjut, ya, listrik ya pasti, kemudian perlengkapan mandi pasti, ya, kemudian bayar utang pasti, arisan kelompok tani, arisan PKK. Nah, gimana sih? Ya, ini ada beberapa yang memang sudah dikurangin. Berarti uang jajan Dewi yang semula 3.000 dikurangi, ya, jadinya 2.500, berarti totalnya 48.000 per bulannya. Kemudian uang jajan Agus yang tadinya 2.000 dikurangi jadi 1.500, totalnya yang tadinya 48.000 menjadi 36.000. Itu sudah menyusut, alhamdulillah. Ya, kemudian masak yang tadinya biasanya mengeluarkan 15.000 per hari, sekarang 14.000 per hari. Ya, yang tadinya 450.000 per bulan itu bisa berkurang 420.000. Ya, itu alhamdulillah sudah berkurang, ya, 30.000. Ya, kemudian semisal di total, ya, 48, 36 yang tadi hasil pengurangan di jumlah, berarti totalnya berapa, Bu? 644.000. Nah, di situ Ibu Lili mempunyai kelebihan uang berapa besar? 16.000. 16.000. 16.000. Wah, tuh kan, dari 16.000 itu bisa ditabung, Bu. Ya, disisihkan buat, ya, kebutuhan mendesak. Seperti apa? Kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Wah, itu, ya. Berarti kalau misalkan ibu-ibu di rumah, ya, mendapati kasus seperti Ibu Lili yang besar pasak daripada tiang, berarti caranya dengan tadi, uang kurang cukup, berarti ya diatur dong. Nah, berarti ibu setiap harinya harus mampu dan bisa mengatur pengeluaran ibu-ibu di rumah. Di sini paham, Bu? Paham. Alhamdulillah. Ya, pembahasan kita hari ini alhamdulillah selesai. Ya, semoga di setiap pertemuan pasti ada manfaatnya. Saya Rizky Rumanto, akhir kata, wallahi muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.